dan bagaimana pola pengamanan Polres Baru terhadap titik atau spot yang diduga rawan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada ini, Pak Kapolres. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Polres Baru sendiri dalam memerangi isu hoaks jelang pilkada Baru 2024 ini? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Biasanya pemilu kada kan memang panas karena lokal, jadi mungkin ada sistem khusus ya bagaimana didinginkan nanti komandan. Khususnya teman-teman media ini memang perlu kita ada press sedikit karena terkadang teman media yang satu mungkin dikontrak oleh calon kandidat yang lain. Memang perlu ada kita edukasi dengan teman-teman media memang, karena namanya juga secara profesional dia dikontrak, jadi mungkin ya berita-berita ya, tapi tapi pencegahan dan hoaxnya itu. Terus menyangkut masalah ini kan sudah berakhir tahapan yang salah satunya jalur perseorangan sudah tidak ada lagi, jadi sisa jalur lewat partai yang kita tunggu. Terus menyangkut masalah keberhasilan, kita patut kita banggakan bahwa Polres Baru berhasil mengamankan 30 kg sabu, jadi itu kita harus banggakan itu, dan kita tidak boleh kita waspada jangan sampai juga masih terlena dalam hal ini. Sudah ada pengamanan biasa itu aman begitu, memang kalau sudah ditangkap yang satunya, jadi perlu memang kita ada kewaspadaan ini. Terus menyangkut masalah yang seksi ini tambang dengan C ini memang sebenarnya kita memang istilahnya ada golongan-golongan yang ekonomi di atas dan ekonomi ke bawah. Sebenarnya ini saya heran memang kenapa ini pemerintah tidak mencarikan solusi. Justru Bapak Kapolres ini selalu memeras otak. Bagaimana ini? Jadi terbalik. Seharusnya pihak pemerintah yang membuat suatu inovasi, mengkonsultasikan kepada pihak APH seperti jalur apa, regulasinya bagaimana, sehingga kita ada kejelasan. Kenapa? Karena kewenangannya persoalan pertambangan ada di provinsi, bukan kewenangan kita di kabupaten. Ini juga sebenarnya ada sesuatu kewenangan yang ditarik pusat dibawa ke provinsi lainnya. Jalur ini bisa terpotong di kabupaten, mungkin itu yang tadi di solusi-solusi itu mungkin cepat kita ini dapatkan tentang tambah lokal untuk ekonomi yang di bawah. Kemudian untuk tambang yang disebut tadi agak seksi, saya penasaran tadi penjelasan Pak Kapolres terkait adanya invoice yang sementara dipegang oleh polisi. Apakah ini sudah masuk tahap penyelidikan terkait tambang teras ini yang disebut-sebut 50.000 ton? Ya ini agak seksi memang karena ini pasti besar ini Pak ya. Ya kasihan kalau yang tambang kita tadi yang hanya pakai pompa baru itu yang diributkan. Ya ini yang bagus diributkan memang kalau misalnya seperti itu ada. Yang ketiga soal bayi yang dibuang ini. Ada info yang beredar bahwa jadi rebutan. Saya tidak tahu siapa yang berebut dan mudah-mudahan tidak ada bapaknya di sini. Apakah yang mau mengadopsi itu yang berusaha merebut, ataukah dinas sosial yang mau mencari pembenaran dulu seperti apa yang dua bayi tersebut? Ya mohon dijelaskan sebentar. Terima kasih banyak. Makanya saya ingin mengajak Bapak Kapolres dan semua pihak, mari kita bertanda tangan MOU bahwa ketika ada yang tidak netral melaksanakan tugasnya, siap ditindaki sesuai dengan aturannya. Terus itu baru pertama. Terus yang kedua, persoalan tambang tadi memang sih sebenarnya menarik sekali. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah efek sosialnya. Jangan selalu pikirkan keuntungan, tapi tidak pernah pikirkan
dampak masyarakat yang di sekitar wilayah tambang. Pasca tambang ketika mereka selesai menambang, dia tidak pernah memikirkan bahwa akan terjadi longsor. Sudah ada kacamata besar, cermin besar Pak, wilayah tetangga. Itu akibat pertambangan, bukan lagi rahasia apa itu rahasia, sudah rahasia umum itu. Jadi maksud saya seperti ini, bukan hanya oke lah. Memang Bapak Kapolres ini saya lihat orangnya sosial, selalu memikirkan bagaimana masyarakat kecil berpendapatan. Tetapi di satu sisi harus kita pikirkan WIU atau wilayah izin pertambangan rakyatnya dulu. Apakah tidak berisiko dengan yang lainnya? Oke lah, yang menambah dapat enaknya. Tapi di sekitar wilayah situ ada juga masyarakat yang bermungkin. Andaikan masyarakat yang masuk di situ bermungkin, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau pompa yang memasuki pemukiman atau penambang yang masuk ke pemukiman, itu kan berisiko. Itu harus dipikirkan. Ada bilang ke solusi itu untuk menengah ke bawah. Saya besok akan jalan, maka saya terkait masalah tambang, bagaimana ke depannya dari ke bawah dengan solusi tadi. Tapi tidak boleh juga kita biasakan tetap desa coba maju, kira-kira kalau potensial di sana seperti di Tanah Tiriaja, Batu, kita Batu di mana ada? Di sana ada. Nah, sekarang masyarakat kita cek ke sana ya itu memukul-mukul. Itu 60.000 naikkan ke atas itu ke mobil, satu mobil. Sama juga pasir. Ya sekop naikkan satu mobil 60.000. Lumayan bagi mereka kalau sambil menunggu panen. Kan nunggu panen ya. Tapi kalau untuk pengusaha menengah ke atas, kenapa kita wajibkan dia punya izin menggaruk sih, satu kali garuk, langsung naik, pang. Coba kalau masyarakat 60.000 itu berdarah-darah sampai mungkin dari keringat sampai berdarah itu. Tapi kalau eksak, itu aja perbandingannya penjualan secara komersil. Yang pertama, selama ini banyak yang memiliki izin tapi tidak pernah digunakan sehingga 5 tahun mati. Nah, ini harus jadi permasalahan bagi siapa? Tentunya bagi rekan-rekan yang memiliki uang dan mau baik hati karena apa? Berupaya memiliki itu. Saya coba ke dalam. Kita harus rapi di polisi dulu di sini. Maksudnya nggak saya rapi dulu kita. Saya yakin mungkin ada saudaranya Kadif Peter, saya yakin saudaranya Peter bukan orang sini kok Peter. Soalnya sama dengan Peter orang sini ya. Saudaranya Pak Irsan mungkin saya yakin kan itu. Tapi nanti lah dulu, langsung dulu semua. Sehingga apa? Langkah win-win solusi apa yang harus kita ambil? Sama solusi saya mencoba ini. Kemarin saya sampaikan ke dinas, silakan coba lampirkan di penawaran, contohnya dukungan. Ya, dukungan dulu nih, dimulai dulu. Dan bahwa untuk mengambil batu harus berizin. Ya, dukungan melampirkan surat dukungan yang oke. Itu langkah pertama dulu. Timbunan juga sama, karena sudah saya cek di PPSP. Kita koordinasi di Makassar, ada yang punya izin. Nah, permasalahan bagaimana tidak punya izin, Guna? Ya tidak usah lah. Nah, itu satu. Yang kedua, nah, ini lebih ini lagi. Pelaku penambang bagaimana seperti masyarakat kecil. Nah, ini kan solusi juga nih. Ya, tadi kan ada yang besar. Ya, contohnya komisi A, komisi B, komisi A, mulai A sampai Z lah. Ya, ini yang kecil bagaimana? Menjadi satu permasalahan. Ini yang akan saya bisa bawa juga ke kecamatan. Tadi menarik sekali mengenai hoax. Nah, ini teman-teman kita bantu Bapak Kapolres bagaimana meminimalisir ini berita-berita hoax. Diminta teman-teman berita-berita hoax tolong di follow up kebenarannya, jangan sampai keluar. Bapak Kapolres tadi bilang 2 menit 1 menit keluar, nah itu parah ya. Jadi ini teman-teman mudah-mudahan berita-berita hoax ini
tidak keluar dari kita. Pak Kapolres tadi buka diri kepada Bapak Kasat Serse, kasat supaya ada informasi-informasi di luar, kita komunikasi. Jadi intinya ini komunikasi Pak, kita berjalan dengan baik. Iya. Kalau yang pertama tadi dengan UPR, yang kedua, wah agak anunan, agak banyak pasirnya ini. Oh, supaya lebih aman ke depan, bikin izinnya. Izin melalui siapa? Pakai dana BUMDes, sehingga ada royalti atau pajak yang dibayarkan kepada desa dan juga pemerintah. Nah, silakan kelola. Silakan kelola. Nah, ini yang akan saya bawakan terkait masalah langkah-langkah solusi untuk masyarakat yang tiap 3 bulan setelah tanam padi menunggu panen, ya, menaikkan 1 mobil truk pasir itu 60.000 dia harus ngangkat, 60.000 dengan tenaga, tapi kan lumayan itu pasir, baru batu, dan tentunya saya perlu bantuan rekan-rekan juga. Ini perizinan tambang sendiri, yang kedua langkah solusi masyarakat apa, ini besok akan saya coba bawa. Jadi saya minta rekan-rekan juga menjadi perpanjangan polisi di daerahnya, seperti mungkin untuk bangunan itu shalom. Jadi mengantisipasi seperti isu hoax, ya, yang memecah belah pekerjaan kita di khususnya di Batu, 2 pasang 3 pasang, kalau rekan-rekan media jadi satu, aman. Kita profesional, seperti kemarin profesional, insya Allah bisa semua isu aksara, isu hoax. Kerja tidak kelihatan tapi hasil ada, itu saya. Ya, tentunya tidak apa. Ini informasi rekan-rekan itu. Saya itu. Untuk apa saya tampil? Kerja tapi nggak ini. Saya kerja sama kawan-kawan media, masyarakat, itu saja. Dari masyarakat dan rekan-rekan. Tidak tanpa adanya informasi yang akurat.